Saudara, sudah 2 minggu berturut-turut Pastor Ivan mengajarkan kepada kita bagaimana melihat firman Tuhan dengan benar. Siapa yang gak pernah absen 2 minggu ini? Saudara jangan kehilangan setiap hari Minggu, karena bulan ini dan bulan depan kita akan terus dalam seri melihat firman Tuhan dengan benar. Amin. Kalau saudara perhatikan, 2 minggu berturut-turut kita melihat bahwa seluruh Alkitab kita berisi tentang Yesus. Amin. Jadi dari kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab para nabi, bahkan kitab Mazmur, ternyata semua berbicara tentang Yesus. Suatu hari, kedua murid Tuhan berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka bimbang setelah melihat tubuh Tuhan dan gurunya, juru selamatnya yang mereka harapkan akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi, hilang dari kubur. Mereka kebingungan, lalu mereka pulang ke Emmaus. Lalu di situ Yesus menampakkan diri, namun mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Lalu Yesus mengatakan bahwa, tahukah kamu bahwa seluruh kitab Musa, kitab para nabi, semua berbicara tentang aku. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, kitab demi kitab, kitab demi kitab. Lalu mata mereka terbuka, mereka tahu bahwa itu Yesus. Mereka lari ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem, berjalan begitu jauh, lalu memberitahukan kepada ke-11 murid yang lain, aku berjumpa dengan guru, aku berjumpa dengan Tuhan. Namun bukan hanya mereka berdua yang kebingungan, tetapi ke-11 murid Yesus pun bingung. Sampai suatu hari ketika Yesus berjumpa dengan mereka, menampakkan diri, Yesus harus menjelaskan lagi kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Kita lihat di Lukas 24. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi Yesus menampakkan diri ke 11 muridnya di dalam ruangan tertutup. Dia memperlihatkan tangan dan kakinya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Perhatikan ayat 46. Yesus mengutip satu kitab di dalam Perjanjian Lama yang dikatakan begini, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tahukah saudara, kalau Alkitab Perjanjian Baru mengutip Perjanjian Lama, biasanya ada catatan kakinya di bawahnya. Dari mana ayat itu dikutip? Ada yang tahu? Ada yang pernah memperhatikan? Di dalam Alkitab saudara ada catatan kaki? Saya cari dong. Saya cari. Kalimat ini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nggak ketemu. Di catatan kakinya, gak ada. Lalu saya cari lagi. Oke, jangan Mesias harus menderita dan bangkit pada yang ketiga deh. Pada hari yang ketiga, saya cari gitu aja. Gak ada juga. Artinya, Yesus sedang mengutip Perjanjian Lama dan menafsirkannya. Bahwa arti dari Perjanjian Lama ini yang ditulis oleh Nabi ini, artinya adalah Mesias harus menderita, Yesaya 53, dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Dari mana Yesus mengutip? Perhatikan. Ketika orang Farisi bertanya jawab, mempertanyakan keilahian Tuhan Yesus, Yesus menjelaskan kepada mereka, aduh, kamu kok gak percaya sih? Gitu. Lalu mereka bilang, kasih kami tanda dong. Kasih dong tanda. Padahal Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, sampai dirinya buta dan bisu. Lalu Yesus bilang, kamu melihat aku mengusir setan sampai menyembuhkan orang aja kamu masih belum percaya. Lalu kamu masih minta tanda lagi. Matius 12. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Inilah yang dikutip Yesus. Jadi, Yesus menafsirkan kitab Yunus, di mana Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, sebagai Mesias akan tinggal di dalam rahim bumi, mati dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ada yang pernah baca kitab Yunus? Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak banyak. Apa yang sering kita dengar tentang Yunus? Jujur. Jika kamu tidak setia, jika kamu tidak nurut kepada Tuhan, Tuhan akan hukum kamu akan dimakan ikan. Benar? Jika kamu tidak setia menentang panggilan Tuhan, Tuhan panggil kamu untuk melayani, Tuhan panggil kamu untuk suatu tugas, lalu kamu menolaknya, jangan heran kalau hidupmu menderita. Lalu kamu dihukum Tuhan. Hari ini kita akan melihat kembali, kita akan tinjau kembali apa yang kita pahami tentang kitab Yunus. Karena Yesus jelas mengatakan bahwa kitab Yunus berbicara tentang aku. Jika yang kita tahu tentang kitab Yunus adalah kamu gak setia, kamu dihukum. Jika kamu gak nurut sama Tuhan, kamu dihukum. Kita tinjau kembali. Siapa yang siap melihat Injil dari kitab Yunus? Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita akan melihat Injil dalam kitab Yunus. Dan kitab Yunus dimulai dengan Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Selanjutnya, kalau saudara lihat, Yunus berasal dari Gad Hefer. Dia pergi ke Yafo. Tuhan suruh dia ke Niniwe. Dia enggak ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Sejauh timur dari barat, dia pergi meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang kita tahu selanjutnya? Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Singkat cerita, semua orang berteriak-teriak, kapal mau tenggelam. Lalu nahkoda kapal, kapten kapal bilang, ada satu orang lagi yang belum kumpul. Ini saya cek yang naik kapal, ada satu nih yang gak kumpul. Di mana dia? Dicarilah. Yunus dicari, ketemu di ruang paling bawah, dia tidur. Lalu nahkoda bilang, kok kamu bisa tidur? Kita semua mau mati. Yunus santai, karena dia tahu ini karena dia. Lalu mereka membuang undi dan keluarlah nama Yunus. Mereka membuang undi dengan harapan Tuhan akan memberitahu siapa nih yang menyebabkan kapal kita mau mati nih. Lalu nama Yunus keluar dari undian. Lalu mereka bilang, kamu tuh siapa? Kamu dari mana? Kamu berasal dari bangsa apa? Apa yang kamu lakukan? Lalu Yunus bilang, ini kata-kata Yunus ya. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lalu orang-orang itu menjadi takut seketika. Ya udah, jadi gimana nih kita sekarang? Kamu berdoalah sama Allah, kamu pencipta langit dan bumi itu. Kamu lari dari dia. Aduh, gimana ini? Selanjutnya, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkat aja aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda, tidak menyerang kamu lagi. Selanjutnya, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, Tuhannya Yunus.
Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan, Yahweh, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Jadi orang-orang penyembah berhala ini, karena pada zaman itu setiap orang punya pegangan Tuhannya masing-masing. Lalu Yunus bilang, "Tuhanku, pencipta langit dan bumi, telah memanggil aku dan aku memungkiri panggilannya." Lalu mereka berdoa kepada Yahweh. "Yahweh, ya Tuhan." Kita lanjutkan. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Perhatikan, orang-orang itu melihat tiba-tiba laut jadi tenang. Saudara ingat, ada badai, tiba-tiba ada Yahweh, ada pribadi Tuhan, tiba-tiba laut menjadi tenang. Ketika mereka melihat itu, mereka menjadi takut. Mereka menyembah. Lalu ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Inilah ayat yang dijadikan dasar cerita dalam mungkin sekolah minggu, tempat dulu saya masih kecil, saya diajarkan kisah Yunus. Ingat, jangan mengkhianati Tuhan. Jangan tidak taat sama Tuhan. Lihat, kamu bisa ditelan ikan. Wah, saya ketakutan. Setiap kali saya berenang di laut, walaupun pakai pelampung, saya takut ada ikan besar gitu. Ingin menerkam kita. Jadi ikan ini adalah penghukuman Tuhan sepertinya bagi saya pada saat itu. Dan sesungguhnya Yesus menafsirkan ini sebagai kisah tentang bagaimana dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita lanjutkan lagi. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Di dalam doanya dia menceritakan kejadian waktu dia dilempar. Katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air." Jadi dia dilempar, dia tenggelam, dia terangkum arus air. Segara gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Lanjut. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Jadi dia tenggelam dulu, saudara. Dia tenggelam dulu. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kuburku, ya Tuhan. Saudara perhatikan. Ketika Yunus tenggelam semakin dalam sampai dia di dasar. Ketika itu Tuhan mengangkat nyawanya. Jadi ikan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan Yunus ketika dia udah mau tenggelam, mau mati di dasar laut. Ikan itu selamatin Yunus. Saya nggak ngerti apa yang terjadi di situ. Apakah Tuhan membuat ada semacam ruang oksigen di dalam perut ikan itu? Apakah Tuhan membuat sesuatu yang sehingga Yunus bisa tinggal? Saya nggak ngerti. Yang saya tahu ketika Yunus tenggelam, turun ke dasar bumi, ketika itu Tuhan menaikkan nyawanya dan menyelamatkan dia. Dan kita tahu, itu ikan yang diutus Tuhan. Kita lanjutkan lagi, saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tibalah ia di Niniwe. Singkat cerita, Tuhan membawa dia kembali ke Niniwe. Begitu banyak kisah, buku-buku anak-anak yang saya baca tentang Yunus. Dikatakan bahwa Yunus gak mau ke Niniwe karena takut. Orang Niniwe itu jahat-jahat, besar-besar, kejam-kejam. Yunus takut memberitakan firman Tuhan di Niniwe. Karena dia tahu bahwa orang Niniwe itu jahat. Apakah benar demikian? Kita lihat. Yunus 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ternyata ini firman Tuhan yang Tuhan suruh Yunus sampaikan kepada orang-orang Niniwe. Lalu Yunus bilang, 40 hari lagi, engkau akan ditunggang balikan. Gitu, kira-kira Yunus berbicara kepada orang-orang Niniwe. Apa yang terjadi? Ketika Yunus masuk, lalu Yunus memberitakan firman itu, lalu dicatat di sini orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, raja itu pun juga turun dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Mereka menjadi percaya. Lalu ayat 10 bilang, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik. Perhatikan, menggunakan kata turnover. Tadi waktu Yunus bilang 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, menggunakan kata will be turned over. Akan di turn over. Tapi Yunus menerjemahkannya sebagai engkau akan ditunggang balikan. Tetapi di sini dicatat ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik, turn over. Ternyata di hati Tuhan, dalam 40 hari lagi, Niniwe akan berbalik kepadaku. Tetapi Yunus menerjemahkannya sebagai 40 hari lagi, kamu ditunggang balikan. Sudah ingat kata metanoia? Artinya turn over, berbalik pada Tuhan. Dan tingkah lakunya yang jahat mereka tinggalkan, maka menyesallah. Dalam bahasa aslinya dikatakan, lalu Tuhan memiliki belas kasihan kepada mereka. Dan tidak jadi melakukan apa yang telah dikatakannya. Ini bahasanya Yunus ya. Terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Apa yang terjadi sama Yunus? Yunus 4. Inilah percakapan Yunus dengan Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus bukan lari ke Tarsis karena takut dengan orang-orang Niniwe yang jahat-jahat, besar-besar, kejam-kejam. Tapi Yunus gak mau lihat Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang Niniwe yang percaya. Dia gak rela. Tadi di ayat sebelumnya dia bilang, aku tahu, boleh balik ke ayat sebelumnya. Aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar berlimpah kasih setia. Aku tahu Tuhan, makanya aku gak mau ke Tarsis. Karena aku tahu, engkau akan mengampuni mereka. Aku gak bisa lihat orang-orang Niniwe yang engkau ampuni. Harusnya kalau orang berdosa, hukum aja Tuhan. Atau kalau engkau mau ampuni mereka, terserah, cabut aja nyawa aku. Daripada aku harus melihat itu. Lalu Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Selanjutnya, Yunus 4 ayat 5. Yunus keluar, meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati lagi. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya lah aku marah.
sampai mati. Tuhan beri dia pohon untuk menemani dia menunggu, berteduh dari sinar matahari yang terik. Lalu ulat menggerogoti pohon itu, hilang lagi pohonnya dalam sehari. Lalu dia kesal karena Tuhan sepertinya kok aku baru sayang sama pohon ini. Baru aja dia menemani aku. Udah Engkau ambil lagi ya Tuhan. Tapi apa yang ingin Tuhan sampaikan? Ayat 10. Engkau sayang, perhatikan, Engkau sayang kepada pohon itu, yang untuknya sedikit pun Engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak Engkau tumbuhkan, dan yang tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak? Aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya nggak tahu bedain tangan kanan sama tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dan berakhirlah kisah Yunus. Tuhan bilang gini, Yunus, engkau sayang sama pohon itu, yang engkau nggak tumbuhkan. Engkau nggak menanam dia, engkau nggak tumbuhin dia, engkau nggak menyiram dia, engkau nggak merawat dia. Kenapa aku nggak boleh sayang sama Niniwe? Mereka adalah orang-orang yang aku ciptakan. Aku membentuk mereka. Kenapa aku nggak boleh sayang sama mereka? Saudara bisa melihat kisah ini tentang apa? Bukan tentang penghukuman kalau saudara nggak taat. Bukan tentang penghukuman kalau saudara memungkiri panggilan Tuhan. Kalau saudara nggak pelayanan di gereja, lalu Tuhan hukum saudara, dimakan ikan. A story of Jonah, kisah Jonah adalah kisah cinta, kisah kasih yang begitu dalam antara Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang membentuk saudara dari dalam rahim ibumu sampai engkau besar, dan hari ini engkau dengar kisah cintanya. Kisah Yunus sudah sangat jelas berbicara tentang Yesus. Yunus adalah gambaran Yesus yang turun ke dunia. Dia membawa kabar baik bahwa ia akan menebus umatnya dari dosanya, sampai memberi dirinya untuk menderita sampai mati dan dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga dan membawa keselamatan bagi mereka yang percaya. Sekalipun itu penyembah berhala di atas kapal, sekalipun itu orang Niniwe yang gak kenal Tuhan, kalau mereka percaya, maka mereka akan selamat. Mungkin saudara berpikir, kalau Yunus mengabarkan Yesus, kenapa dia kesal? Nah, itulah, Yunus juga manusia. Dia bukan tokoh fiksi yang memiliki hatinya Tuhan, memiliki pikirannya Tuhan. Dia adalah manusia biasa yang hidup di bawah perjanjian yang lama, yang gak bisa mengerti kasih karunia Tuhan, tetapi disuruh menjalankan misi kasih karunia Tuhan. Begitu banyak orang yang gak mengerti kasih karunia Tuhan, membaca Alkitab, lalu mereka bilang, kasih karunia itu gak make sense, gak masuk akal. Hukum Taurat itu masuk akal. Kalau orang buat salah, dihukum. Kalau orang buat benar, diberkati. Itu masuk akal. Kasih karunia itu terlalu baik untuk jadi kenyataan. Gak masuk akal. Itulah yang Yunus pikirkan. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan? Jika engkau sayang sama pohon itu, maka masa aku gak boleh sayang sama mereka? Jika engkau saja sayang sama pohon yang engkau gak tumbuhkan, masa akan aku gak boleh sayang sama ciptaanku? Yang kepadanya aku memberikan darahku, yang kepadanya aku memberikan tubuhku untuk dihancurkan. Kita yang gak memahami kasih karunia Tuhan akan berkata, dia gak layak terima kasih karunia Tuhan. Lebih baik masuk neraka saja. Dia tidak pantas diberkati karena dia masih begini, masih begitu, dan sebagainya. Atau saya ubah, saya tidak bisa sembuh karena ini akibat kesalahan saya sendiri. Saya gak layak dipulihkan Tuhan karena saya yang salah. Saya udah terlalu jauh dari Tuhan. Saya salah. Saya udah menyakiti orang-orang yang saya kasihi dan yang mengasihi saya. Saya gak layak dipulihkan Tuhan.
Hari ini pikirkan kembali. Yunus lari jauh di Yunus 1. Badai datang. Yunus ingin mati. Ia minta dilempar ke laut. Penyembah berhala diselamatkan. Yunus 2. Yunus tenggelam di dalam laut. Tuhan mengirimkan ikan untuk menelan Yunus. Yunus diselamatkan. Yunus 3. Yunus ke Niniwe. Yunus berkata, engkau akan ditunggang balikan. Tetapi maksud Tuhan, Niniwe akan berbalik kepadaku. Lalu mereka diselamatkan. Yunus 4. Yunus tidak dapat menerima kasih karunia Tuhan atas Niniwe. Yunus bilang, mending aku mati saja. Mending aku marah aja sampai mati. Lalu pohon yang Yunus kasih mati. Yunus marah, ingin mati lagi. Tuhan bertanya, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe? Yunus lari jauh dari Tuhan. 3 kali dia ingin mati. Namun setidaknya sudah 3 kali juga Tuhan menyelamatkannya. Karena dia juru selamat. Dia akan menyelamatkan lagi dan lagi dan lagi. Sampai suatu hari kita mengerti bahwa hatinya adalah kasih karunia. Bukan penghukuman. Yunus 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Kata ia, Tuhan, bukankah telah kukatakan waktu aku masih di negeriku, aku gak mau ke Tarsis. Kenapa? Karena aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih, gracious, penyayang, merciful, berbelas kasih, panjang sabar, gak cepat marah, berlimpah kasih setia, melimpah dengan kasih pengampunan, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dalam bahasa aslinya, yang tidak akan murka lagi. Bukankah ini mengingatkan kita kepada detail perjanjian baru yang ditulis oleh Yesaya di dalam Yesaya 54. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hari ini kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian di dalam kasih setia Tuhan yang abadi. Kenapa? Karena sesaat waktu Tuhan telah memalingkan wajahnya. Di dalam murkanya dia telah menghukum dosamu, dosaku di atas tubuh anaknya di atas kayu salib. Saat Yesus di atas kayu salib, seluruh dosa kita ditimpakan kepadanya. Saat itu Tuhan meluapkan murkanya. Sehingga hari ini dia tidak perlu murka lagi. Saat itu Yesus dihancurkan di atas kayu salib. Dia menanggung dan memikul seluruh dosa kita. Dosamu, dosaku sudah ditanggungkan di tubuh Yesus. Sehingga hari ini engkau yang berkata, ya memang Tuhan ini kesalahan aku gak layak dapat pemulihan. Ubah caramu berpikir. Metanoia, change your mind. Berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan tidak murka lagi. Hari ini dia mau memulihkanmu. Kalau hari ini engkau berkata, aku gak layak menginjakkan kaki di gereja. Aku belum sempurna. Kata siapa kamu sempurna? Kata siapa kamu harus sempurna dulu untuk datang ke sini? Yesus yang sempurna telah dihukum menggantikan posisimu. Sehingga hari ini engkau yang gak sempurna, kau dapat datang kepada tahta kasih karunia-Nya. Kau dapat datang kepada Bapa dan Bapa melihatmu sempurna. Karena apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Dia memikul semua dosa kita. Dia dihukum sebagai ganti kita. Dan hari ini, maukah engkau menerima kasih karunia?
Yunus adalah gambaran Yesus. Niniwe adalah gambaran dunia. Tetapi Yunus sebagai manusia biasa, dia juga menggambarkan kita yang kadang gak mengerti kasih karunia Tuhan, yang begitu besar, begitu dalam. Saudara ingat kisah anak yang hilang? Ada anak sulung dan anak yang bungsu. Yunus sebagai manusia seperti anak yang sulung, yang gak rela lihat papanya mengampuni adiknya yang udah kurang ajar, udah gak setia sama papanya, udah jahat sama papanya. Lalu Yunus bilang, kenapa sih Tuhan kau ampuni dia? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Bapa kau terima anakmu yang kurang ajar itu? Terkadang kita berpikir, kenapa kasih karunia Tuhan segitu besarnya ya? Karena dia telah membayar harganya. Apa yang kau dapatkan mudah, bukan berarti mudah buat Tuhan. Apa yang menurutmu gratis, murah, belum tentu murah harganya bagi Bapa di surga. Harganya adalah anaknya yang dihukum menggantikan kita. Oleh sebab itu di dalam Matius 12 ayat 41, di dalam Lukas 11 ayat 32, Yesus bilang, yang ada di depanmu lebih daripada Yunus. Kenapa? Karena Yunus bilang, daripada aku lihat mereka terima kasihmu, mending aku mati aja. Sedangkan Yesus berkata, daripada aku lihat mereka binasa, aku aja yang mati. Daripada aku melihat mereka sakit-sakitan, gak punya pengharapan, hidupnya letih lesu berbeban berat, aku bayar harganya. Aku saja yang mati, supaya mereka beroleh kehidupan yang kekal, yang sehat, yang enak, yang ringan, yang penuh kemenangan, yang penuh dengan kesembuhan, yang penuh dengan pemulihan, yang penuh dengan damai sejahtera. Pertanyaannya, percayakah kita pada kasih setia atau kasih karunia Tuhan yang hari ini kita baca? Jika engkau seperti Yunus, izinkan Roh Kudus menerangi hatimu. Izinkan Tuhan menjelaskan kasih-Nya kepada engkau, sehingga engkau dapat mengerti kasih karunia-Nya hari demi hari. Maka engkau akan berjalan dari keselamatan kepada keselamatan. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami. Sehingga hari ini kami bisa melihat keselamatan terjadi dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami dapat menerima kasih karunia-Mu yang begitu besar. Dan melalui kisah Yunus ini kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan hari ini kami terima kasih karunia-Mu. Kami izinkan Engkau memulihkan hidup kami ya Tuhan. Kami terima kebaikan-Mu. Kami izinkan Engkau untuk menyembuhkan kami walaupun kami gak layak. Tetapi karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu, Engkau telah memberikan tubuh-Mu dihancurkan. Hari ini kami terima kesembuhan itu. Kami terima pemulihan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita dan percaya katakan amin.